Selamat sore. Semoga Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Ya, terpujilah Tuhan. Ya, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah pengetahuan tentang yang jahat dan yang baik, ya, terjadilah dosa yang sangat besar, dosa yang sangat mengerikan, ya, dosa yang begitu mengerikan sekali. Sehingga apa yang terjadi? Tuhan mengutuk semuanya, ya, mengutuki semuanya. Manusia dikutuk, laki-laki dikutuk, yang perempuan dikutuk, binatang dikutuk, tanah juga dikutuk. Terkutuk semua gara-gara perbuatan dan Hawa. Bumi ini sudah terkutuk hanya gara-gara melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah yang baik dan yang jahat. Iblis mengalahkan roh Adam dan Hawa itu. Ya, iblis lebih kuat daripada Adam dan Hawa sehingga mereka melanggar perintah Tuhan. Seharusnya kita bisa mengalahkan iblis itu, ya. Ya. Nah, setelah itu manusia bertambah banyak, dari zaman ke zaman bertambah banyak. Kemudian Tuhan mengambil tindakan dengan mengutus nabi-nabi, pelihat, untuk mempertobatkan manusia pada zaman itu, ya. Karena apa? Manusia sudah dalam kehancuran sudah. Makanya Tuhan langsung bertindak mengutus nabi-nabi untuk mempertobatkan setiap manusia pada zaman itu. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu? Bahkan manusia-manusia itu membunuh nabi-nabi itu. Ya, semua dibunuh. Tambah ndak karu-karuan. Moral, akhlak manusia itu ndak karu-karuan. Ya, semua sesuka hatinya berbuat dosa. Kemudian bertambah lagi zaman, ya, manusia makin bertambah banyak. Semua akhlak manusia bobrok sama sekali, sehingga, ya, Tuhan mengambil tindakan lagi, ya. Allah itu mengambil tindakan langsung, yaitu apa? Yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Mengorbankan anaknya yang tunggal. Menjadi rendah. Menjadi dihina, yaitu Yesus Kristus itu, ya. Hanya apa? Hanya untuk menebus dosa yang kotor di dunia ini. Karena dunia ini sudah kotor, ya. Dunia ini sudah kotor. Tidak ada yang mampu menghapus dosa yang kotor dalam dunia ini. Sehingga Allah sendirilah yang turun, yaitu mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Seperti yang tertulis di kitab para nabi-nabi, dinubuatkan. Manusia itu, anak manusia itu harus rela menderita, dicaci maki, direndahkan, dihina, hanya untuk demi kita, hanya untuk demi dunia ini, manusia di muka bumi. Karena hanya darah Yesus itulah yang suci, yang tidak bernoda, yang tidak tercela. Hanya itulah yang mampu menebus dosa yang kotor dalam bumi ini. Ya, dunia ini sudah brengsek semua, tidak ada bisa yang sanggup menebus kecuali Tuhan itu sendiri dengan darahnya yang suci, yang bersih, ya, yang putih.
hanya untuk menebus dosa dunia ini karena kotor ya. Maka sebesar apapun dosa manusia di muka bumi ini ya, sebesar apapun, mau sebesar dunia sekalipun ya, jika saudara mau datang ya, datang ke kaki Yesus, sujud ya, sujud ke kaki Yesus, maka dosamu dilunaskan. Lunas dosamu sebesar apapun dosa itu. Apabila kita tulus datang kepada Tuhan, menyembah kakinya, mencium kakinya, maka dosa kita itu lunas. Dia memberikan hidup yang kekal bagi kita. Ya. Maka ketika Yesus disalib, ada ucapan Yesus yang terakhir, yaitu, "Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku?" Yesus itu bertanya kepada Bapa, "Mengapa engkau meninggalkan aku?" Seperti itu. Lalu kemudian Yesus mengucapkan, "Sudah selesai." Artinya apa? Yesus sudah menyelesaikan ya pekerjaannya, yaitu membersihkan dunia ini dari kotoran, karena manusia ini kotor semua, brengsek semua kita ini. Tidak usah sok-sok apalah ya. Dunia ini sudah brengsek, bobrok akhlaknya, moralnya. Makanya Yesus itu sendirilah yang datang membersihkan dosa dari dunia ini ya. Tidak ada yang tertinggal, semua dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Sudah selesai, artinya apa? Dosa yang dimulai Adam dan Hawa ya, telah ditebus oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Adam yang memulai, tetapi Yesuslah yang menyelesaikan. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau adalah Tuhan seluruh umat manusia. Ya, terserah pendapat orang menilai seperti apa Engkau Tuhan ya. Banyak orang menilai Engkau seperti ini, seperti mencari kesalahan-kesalahanmu ya. Kami hanya bisa mengatakan, ampunilah mereka Tuhan ya. Ampunilah mereka yang selalu mengolokmu, menghinamu saat ini juga. Ampunilah ya Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan, perbuat itu ya. Ampunilah ya Tuhan. Banyak itu mengatakan Yesus itu kok Tuhan, dia kan manusia, begini begono ya kan. Saya hanya bisa mengatakan, ya Tuhan Yesus, ampunilah mereka Tuhan, karena Engkau adalah kasih ya. Jadi dosa yang ada di bumi ini, dosa yang ada di dunia ini ya, telah dibersihkan oleh Yesus dengan lunas ya. Kematiannya di kayu salib, darahnya yang mengalir, yang bersih, yang suci, itulah yang menghapuskan dosa seluruh dunia ini. Ya. Setelah itu Yesus bangkit dari kematiannya ya. Banyak juga yang tidak percaya Yesus bangkit dari kematian. Banyak juga yang mengolok, itu bohong, itu apa, terserah mereka lah ya Tuhan. Saya hanya bisa mengingatkan, ya Tuhanku, ampunilah mereka ya, karena mereka tidak tahu bahwa Engkau adalah pemberi hidup yang kekal itu ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan Yesus yang hidup, Raja yang akan datang kedua kalinya untuk menghakimi ya orang yang benar dan orang yang salah. Ya, berbahagialah kita Bapak Ibu ya. Dosa kita sudah diampuni, seberapa besar pun dosa kita, kecil besar, bagi Tuhan itu dibabat rata, semua dibersihkan. Itu namanya Tuhan yang adil, tidak memperhitungkan dosa besar, dosa kecil, dibabat semua, bersih, habis, lunas. Ya, terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau.
Jadi kadang saya berpikir begini Bapak Ibu ya. Saya sering memikirkan ini. Kenapa hanya karena memakan itu saja ya, Adam dan Hawa memakan buah ya, melanggar satu perintah Tuhan itu, sehingga mengakibatkan apa? Mengakibatkan masalah besar ya. Kok seperti itu Tuhan? Karena saya berpikir makan begitu aja sehingga bisa mengakibatkan dosa yang begitu besar. Ya, dosa yang begitu besar. Jadi saya pelajari lagi firman Tuhan melalui Roh Kudusnya, kita diberikan hikmat ya untuk mengapakan kitab suci itu, Alkitab itu, menafsirkan ya, mengartikan. Jadi setelah saya berpikir ya kan, saya pelajari. Jadi Tuhan itu ya kan, Tuhan itu tidak mau setelah penebusan ya, setelah kita sudah ditebus, Tuhan itu tidak mau sekarang ya manusia itu berbuat dosa sekecil jagung pun ya. Yesus itu tidak mau kita berbuat dosa sekecil jagung itu. Karena apa? Karena dosa kecil itu juga bisa berpengaruh besar ke dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Pengaruh besar sekali. Ya. Seharusnya ibaratnya berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, hikmat Tuhan mau diberikan kepada kita, mau diberikan kepada saudara ya, mau diberikan. Tetapi karena dosa kecil itu bisa bermasalah besar, terhalang itu semuanya. Makanya Tuhan itu tidak mau kita berbuat dosa sekecil apapun. Sekecil apapun. Ya, karena sebenarnya Tuhan itu sangat sayang kepada setiap manusia. Sangat sayang. Tuhan itu tidak mau kita ini kere sebetulnya. Tidak mau miskin. Tidak mau dia itu. Tetapi apa? Sebenarnya manusia ini yang kerakusan sebetulnya ya. Kerakusan saya katakan. Karena Tuhan mengatakan ya, janji Tuhan itu tepat pada waktunya, tidak cepat, tidak lambat. Tetapi kadang manusia ini terlalu takut ya. Contoh, ibaratnya apa? Dia sudah minta janji sama Tuhan, Tuhan hari ini kami tidak punya beras, besok tidak makan lagi, ya kan? Tetapi karena tidak sabar menunggu janji Tuhan itu, dia tidak menanti-nanti, dia langsung ya pinjam uang sama tetangga beli beras. Lalu dia mengatakan Tuhan tidak memberikan apa yang kita minta. Karena apa? Tuhan mengatakan, tunggulah ya kan. Kita disuruh menanti-nantikan janji Tuhan itu ya. Kalau sudah disuruh menantikan janji Tuhan, enggak usah langsung bertindak sendiri. Engkau sudah melanggar peraturan Tuhan itu. Makanya Tuhan enggak suka seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya itu. Jadi itu aja Bapak Ibu sore hari ini yang bisa saya beritakan ya, seperti itu. Jadi dosa sebesar apapun ya, coba kita lihat di perjanjian baru itu, ada itu pelacur ya, pelacur kelas berat ya, karena dia percaya dengan tulus kepada Tuhan ya. Dia percaya, dia menyeka kakinya, minta ampun sama Tuhan Yesus itu, diselamatkan. Coba itu bosnya dosa sudah itu pelacur itu, gengnya dosa itu sudah pelacur. Tetapi apa? Karena memang tulus hati dia datang kepada Yesus, dia diampuni dosanya. Ya. Kemudian apa? Yang disalib di sebelah kanan itu kelas berat itu dosanya, itu pembunuh itu yang disalib sebelah kanan sama Tuhan Yesus itu. Kurang apa itu? Kelas berat dosanya itu. Tapi apa? Datang berbincang-bincang sama Tuhan Yesus ketika disalib ya, sebelum kematian ya. Langsung bertobat itu penjahat kelas berat itu. Langsung Yesus mengatakan juga, hari ini engkau bersama-sama dalam Firdaus. Coba. Makanya tidak ada Tuhan yang seperti engkau Tuhan Yesus ya. Tidak ada. Semua hanya Tuhan akal-akalan ya. Hanya engkaulah Tuhan yang dahsyat itu, yang top itu ya.
Seperti itu. Jadi marilah kita menghormati Tuhan Yesus ya. Mulai saat ini kita hormatilah. Karena dia baik ya sama kita. Kita juga harus lebih menghormati Yesus itu. Yaitu segitu aja dulu Bapak Ibu ya. Ini sudah mulai agak gelap. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.